Pernahkah kamu berpikir bagaimana kata Indonesia tercipta? Nama yang kini kita ucapkan dengan penuh kebanggaan ternyata menyimpan kisah panjang dan rumit yang jauh melampaui sekadar sebuah sebutan di peta. Nama ini adalah hasil pertemuan ilmu pengetahuan, kolonialisme, perjuangan, dan nasionalisme yang meletup-letup di awal abad ke-20. Tapi satu kata, satu nama berhasil menjadi pemersatu lintas perbedaan Indonesia. Bayangkan, kita hidup di negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan ratusan bahasa. Menyatukan semua itu jelas bukan hal mudah. Mengapa bukan nama lain? Bagaimana kata ini muncul di dunia akademik Eropa? Lalu bagaimana bisa berubah menjadi simbol perjuangan bangsa kita? Lebih mengejutkan lagi, nama ini semula hanya istilah praktis, bukan lambang perlawanan. Namun, perlahan-lahan, nama ini direbut oleh para tokoh pergerakan nasional. Diubah maknanya hingga menjadi tonggak persatuan rakyat Nusantara. Jadi, kalau disatukan artinya Kepulauan India. Lalu kenapa memakai kata India? Bahkan pada masa Sriwijaya, hubungan dengan India sangat erat. Ia mengusulkan nama Indonesians untuk menyebut penduduk kepulauan ini. Namun, muridnya yang bernama James Richardson Logan mengadaptasi nama itu menjadi Indonesia karena terdengar lebih ringkas dan mudah diucapkan. Awalnya, nama Indonesia hanya digunakan untuk kepentingan akademik sebagai cara mengklasifikasikan penduduk dan wilayah di antara pulau-pulau besar Asia Tenggara. Tidak ada unsur politik sama sekali. Bahkan, penduduk lokal sendiri belum pernah mendengar kata Indonesia saat itu, karena mereka masih menyebut tanah airnya dengan nama suku atau kerajaan masing-masing. Misalnya Jawa Dwipa, Sunda, Bali, atau Bumi Nusantara. Karena itu, orang Eropa saat mulai memetakan wilayah ini di peta abad ke-1, 6-17, menyebutnya Hindia Timur atau East Indies sebagai pembeda dari Hindia Barat di Karibia. Karena sejak zaman kuno, dunia barat terutama Eropa menganggap wilayah Nusantara sebagai bagian dari kawasan perdagangan India Raya. Nah, disinilah para aktivis mulai merujuk ke kata Indonesia. Akhirnya mulai digunakan dalam organisasi, pamflet perlawanan, dan koran-koran pergerakan. Lambat laun, rakyat pun mulai familiar dengan nama Indonesia sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Nama ini, meskipun berasal dari Eropa, tidak identik dengan Belanda dan netral. Sebuah contoh nyata bagaimana rakyat tertindas mampu merenggut simbol dari penjajah dan mengisinya dengan makna baru. Selain itu, kata Indonesia sudah muncul di berbagai tulisan ilmiah, sehingga mudah diterima oleh kaum terpelajar. Namun siapa sangka, nama ini nantinya akan menjadi nama negara merdeka yang begitu kita cintai bersama. Bayangkan, anak-anak muda yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, mampu duduk bersama dan sepakat memanggil dirinya Indonesia. Ini benar-benar langkah berani di tengah penindasan pemerintah kolonial yang masih sangat kuat. Banyak orang tidak tahu bahwa awalnya nama Indonesia lahir di meja-meja tulis para peneliti kolonial, bukan di medan perang atau di kerajaan kuno. Namun berkat perjuangan diplomasi, pertempuran di medan perang, dan tekanan internasional, akhirnya nama Indonesia diterima sebagai negara berdaulat. Tapi para pemimpin Republik Indonesia terus memperjuangkan nama Indonesia, menolak diganti menjadi apapun. Mereka berunding di meja diplomasi, bahkan beradu strategi di PBB demi satu tujuan, agar dunia menghormati nama Indonesia sebagai negara merdeka. Indonesia bukan sekadar bunyi 5 suku kata, melainkan rangkuman sejarah, cita-cita, dan mimpi bersama. Awalnya hanya kalangan cendekiawan yang akrab dengan nama ini. Sebab sebelumnya, perjuangan rakyat Nusantara cenderung bersifat lokal, hanya mempertahankan wilayah masing-masing. Tetapi setelah 1928, semangat persatuan menjalar, kata Indonesia memayungi semua. Dari sebuah istilah akademik, berubah menjadi nama negara dengan rakyat
70 juta jiwa saat itu. Nama ini menampung darah, air mata, perjuangan, harapan, dan semangat generasi pendahulu kita. Coba bayangkan, betapa menakjubkannya. Ada 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan budaya dan adat istiadat, tetapi semua rela menyebut dirinya Indonesia. Kini jumlah penduduk kita lebih dari 270 juta jiwa. Namun nama Indonesia tetap sama, tetap jadi simbol persatuan kita bersama. Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat atau kepentingan politik sesaat. Karena nama Indonesia lahir dari rasa persatuan, bukan dari rasa saling curiga atau saling membenci. Rakyat biasa tetap memakai istilah Hindia Timur atau Hindia Belanda. Karena itulah nama resmi pemerintahan kolonial. Kisah nama Indonesia adalah kisah tentang bagaimana sebuah kata dapat berubah makna seiring perjalanan sejarah. Bagaimana satu nama mampu memantik rasa cinta tanah air jutaan manusia, dan bagaimana generasi penerusnya demi kita memikul tanggung jawab menjaga semangat persatuan. Hoax, ujaran kebencian, perpecahan di media sosial, semua itu bisa merusak nama Indonesia kalau tidak kita jaga bersama. Kita harus merawat toleransi, menjaga semangat kebangsaan, dan mengutamakan persatuan di atas segalanya. Lagu-lagu perjuangan memakai kata Indonesia, surat kabar bawah tanah pun mencetak kata Indonesia dengan besar. Nama ini berubah menjadi simbol harga diri, semangat, dan perlawanan. Bersiaplah, karena ceritanya sangat jarang dibahas di sekolah, padahal menjadi kunci memahami siapa kita sebenarnya. Hari ini, yuk kita selami bersama-sama. Dari mana nama Indonesia berasal? Siapa pencetusnya? Mengapa dipilih oleh para pejuang kemerdekaan? Dan bagaimana akhirnya diakui dunia hingga hari ini? Organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Indonesia Partij mulai bermunculan. Tokoh-tokoh pergerakan menyadari satu hal penting. Mereka butuh nama identitas bersama yang bisa melebur ratusan suku dan ribuan pulau. Kita mulai dari awal sekali. Kata Indonesia diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indos yang berarti India, dan Nesos yang artinya kepulauan atau pulau-pulau. Pedagang India sudah berlayar ke Sumatera dan Jawa sejak ribuan tahun lalu, meninggalkan jejak budaya Hindu dan Buddha. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan tentang etnografi, seorang etnolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor pada tahun 1850 mulai merasa wilayah ini perlu nama ilmiah yang lebih tepat. Logan memopulerkan istilah ini dalam tulisannya The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Jadi kita bisa lihat, kata Indonesia sebenarnya diciptakan oleh orang asing, bukan oleh penduduk lokal Nusantara. Setelah muncul di kalangan akademik Eropa, istilah Indonesia pelan-pelan menyebar melalui publikasi jurnal, buku geografi, dan laporan etnografi kolonial. Masuk ke awal abad ke-20, suasana berubah. Penindasan pemerintah kolonial semakin keras, sementara semangat kebangkitan nasional mulai tumbuh. Nama Hindia Belanda jelas tidak cocok karena membawa makna penjajahan. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh lain melihat potensi besar di balik kata Indonesia. Satu kata sederhana, tetapi bisa menampung rasa kebangsaan untuk seluruh penduduk kepulauan. Ini membuktikan betapa hebatnya kekuatan kata. Satu istilah yang awalnya dingin dan akademik berhasil diubah menjadi bendera semangat perjuangan. Puncak penggunaan nama Indonesia sebagai identitas bersama terjadi pada Kongres Pemuda kedua tahun ke-1928. Inilah tonggak sejarah luar biasa. Ketika generasi muda berani mendeklarasikan ikrar suci, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan,
Bahasa Indonesia. Dalam satu pernyataan, nama Indonesia diakui dan disahkan sebagai simbol kebangsaan. Sejak Sumpah Pemuda, nama Indonesia semakin mengakar di hati rakyat. Banyak pengamat sejarah menganggap lahirnya Sumpah Pemuda sebagai titik awal kesadaran nasional Indonesia. Akhirnya, pada 17 Agustus tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan dibacakan. Soekarno menyebut nama Republik Indonesia secara resmi. Dunia awalnya tidak langsung mengakui, karena Belanda berusaha kembali menjajah. Prosesnya tidak mudah. Selama 4 tahun, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda, blockade ekonomi, hingga ancaman pecahnya negara federal bikinan Belanda. Pada tahun 1949, kedaulatan Indonesia diakui secara resmi dan nama Indonesia berkibar di mata dunia. Sekarang, lebih dari 78 tahun setelah proklamasi, nama Indonesia sudah mengakar begitu dalam. Setiap kali kita mengucapkan nama Indonesia, di sana terkandung nilai Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap bersatu. Generasi muda punya tugas besar agar nama ini terus dihormati. Di era digital seperti sekarang, tugas kita justru makin besar. Nah teman-teman, setelah kita menyelami perjalanan nama Indonesia dari jurnal ilmiah Eropa hingga menjadi nama bangsa besar, semoga kita makin bangga mengucapkannya. Jangan pernah anggap enteng. Jangan pernah lupakan sejarahnya. Karena kalau kita melupakan asal-usul nama Indonesia, kita bisa kehilangan arah kemana kita akan melangkah. Kalau kamu suka video sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Indonesia lain yang mungkin tak pernah diajarkan di sekolah. Tulis di kolom komentar, tema sejarah apa lagi yang bikin kamu penasaran? Apakah tentang kerajaan, pahlawan, perang kemerdekaan, atau kisah misteri Nusantara? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan merdeka!